Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarna an ma'siyatihi. Ashhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan binubuwwatihi wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah liirsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila subulir rasyad. Amma ba'du, fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi an Abi Dzarr. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para sesepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, para orang tua, para bapak hadirin rahimakumullah, ibu-ibu hadirat rahimakunallah. Jamaah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita semua masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kecukupan rezeki, masih diberikan kesadaran dan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan semua itu kita bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan masih berkaitan tentang salat. Setelah kita menyatakan bahwa solat adalah amaliyah ibadah yang pertama kali difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian amal yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian amal yang pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu. Faman kana dhayya syai'an minha, apabila kita menyia-nyiakan satu waktu minha dari salat 5 waktu, yaqulullahu ta'ala tabaraka wa ta'ala unzuru hal tajiduna li'abdi nafilatan min salatin tatimmuna biha ma naqasa minal fariḍah. Adakah oleh kalian para malaikat dilihat ditemukan dari hambaku ini melaksanakan solat sunnah? Apabila ada solat sunnah, dia bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada solat fardu. Apabila tidak melaksanakan solat sunnah, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَذَلِكَ فَيُؤْخَذُ ذَلِكَ عَلَى فَرَائِدِ اللَّهِ وَذَلِكَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَعَدْلِهِ فَإِنْ وَجَدَ فَضْلًا وَضُعَ فِي مِيزَانِهِ. Apabila ada kelebihan amal, maka ditimbang sebagaimana mestinya. وَقِيلَ لَهُ أُدْخُلُ الْجَنَّةِ, masukkan mereka ke dalam surga, masrura, dengan berbahagia.
Wa illam yujad lahu syai'un, apabila tidak ditemukan sama sekali, salat fardu juga tidak dilaksanakan, salat sunnah juga apa lagi, min dzalika umirtu bihi zabaniyah, aku telah memerintahkan kepada malaikat zabaniyah, ta'khudhuhu biyadihi wa rijlaihi thumma yuqdhabu bihi finnar, untuk mengambilnya, menentukannya dengan tangannya dan kakinya, summa yuqdhafu bihi finnar, lalu dimasukkan dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Itu orang-orang yang meninggalkan sholat dengan tanpa uzur, maka sholat dilaksanakan. Lalu amal kedua yang akan dilihat adalah amal puasa. Amal puasa itu menjadi amal yang luar biasa, dan dia akan dilihat kedua setelah sholat. Wanzuru fi siyami abdi fi syahri Ramadan, lihatlah oleh kalian puasa dari hambaku ini di bulan Ramadan. Fa in kana dhayya syai'an minhu fanduru hal tajiduna li abdi nafilatan min siyamin tatimmuna biha ma naqasa minas siyam. Apabila tidak melaksanakan puasa Ramadan, maka lihat dia apakah melaksanakan puasa sunnah, yang mana puasa sunnah ini bisa menyempurnakan puasa wajib yang mungkin ditinggalkan, mungkin dilaksanakan tidak sempurna, untuk menambal beberapa puasa yang seharusnya dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Apabila setelah itu, setelah dihitung puasanya, lalu dihitung zakatnya. Wanduru, dan lihatlah oleh kalian tentang zakat li abdi, dari hambaku ini. Hal tajiduna fi wanzuru fi zakati abdi fa in kana dhayya syai'an minha fanzuru hal tajiduna li abdi nafilatan min shadaqatin tatimmuna biha ma naqasa minaz zakat. Apabila zakatnya tidak dilaksanakan, lalu dia apakah melaksanakan sedekah sunnah, infak, sedekah dan yang lainnya? Apakah dia melaksanakan? Apabila tidak melaksanakan, maka tentunya tadi berakibat kepada umirtu bihi zabaniyah ta'khudhuhu biyadihi wa rijlaihi thumma yuqdhafu bihi finnar. Na'udzubillah. Maka dalam hal ini mari kita melaksanakan amaliyah ibadah yang wajib terlebih dahulu, lalu bisa melaksanakan yang sunnah. Kalau zakat itu yang wajib, yang sunnahnya adalah sedekah, infak dan sebagainya. Infak jangan dianggap jangan dianggap sembarangan dan dianggap sepele. Kita harus benar-benar melakukan infak, karena infak ini bisa menutupi kewajiban-kewajiban kita ketika harus berzakat. Biasanya orang berzakat itu sayang karena mengeluarkannya sangat besar. Kalau ibaratnya zakat itu harus mencapai satu nisab sekitar 83 gram emas, berarti sekitar kalau 1 gram emasnya sekarang 900, nah itu yang ngumpulin bayar emas. Sekarang 900 sampai 1 juta ya mungkin ya. Nah itu berapa? Sekitar 83 juta. 83 juta wajib dikeluarkan 2,5% gitu. Sekarang kan itu ada yang gerakan mengumpulkan emas. Ada ayat walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaihi fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Orang-orang yang mengumpulkan, menyimpan emas dan perak, lalu la yunfikunaha, mereka tidak menginfakkannya fi sabilillah, di jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka rasakan mereka oleh kalian bi'adzabin alim. Jadi mengumpulkan emas antam itu, iya itu ya kalau emas Jawa mah enggak.
Mas Tobiin katanya masih emas bayangkong. Ongkong. Ya, jadi kalau mengumpulkan emas sekali lagi itu dihitung, jangan dianggap tidak dihitung karena emas antam itu tidak dipakai loh. Tidak, bukan merupakan hulliyah, bukan merupakan perhiasan. Iya. Kalau perhiasan itu dipakai. Kalau dipakai apabila melebihi 1 nisab juga sama, Pak. Melebihi 1 nisab itu wajib zakat gitu maksudnya. Ya, kalau cuma 10 gram sih tidak. Gitu maksudnya. Jadi istilahnya mengumpulkan emas yang tidak dipakai itu emas antam. Tahu emas antam? Iya, sekarang lagi masyarakat banget gitu. Gerakan mengumpulkan emas yang katanya Amerika juga sekarang ngumpulinnya emas gitu, bukan duit. itu wajib zakat, apalagi emasnya sampai gudang-gudangan kan gitu maksudnya, ditaruh di laci penuh, satu laci itu ada 300 gram. Nah, itu wajib zakat. Iya. Kalau misalnya justru kalau dipakai ya, kalau dipakai tidak, tapi itu pun apabila kurang dari satu nisab, gitu maksudnya. Berarti kalau yang lebih 1 nisab yang dipakai ya sama, karena ada itu sebagian orang yang ya punya pendapat, ya memang ada sih ini masalah khilafiyah tentang khulliyah, tentang apa namanya perhiasan emas itu. Dia beli banyak tuh, beberapa gram, lalu dipakainya ini dipakai hari Minggu, ini dipakai hari Senin, jadi dipakai rutin dia. Nah, itu untuk menghindari mengeluarkan zakat katanya begitu. Kalau tujuannya begitu bahaya. Apaan? Nggak kena zakat. Memang kalau nggak, kalau disimpan saja di lemari justru kena zakat. Gitu. Makanya orang zaman dulu itu, Pak, orang zaman dulu itu dibikin yang namanya emas itu dibikin, ditempelin di piring, di gelas, gitu maksudnya. Ya walaupun aniyatuz zahab al-awani, beberapa wadah yang berapa dari minaz zahab itu termasuk ya haram gitu maksudnya. Karena apa? Berlebihan gitu maksudnya. Ya cuma sekedarnya saja. Ya Arab Saudi saking banyaknya duit kan gitu. Tahu pen. Iya, pen yang untuk siwaknya Raja Saudi kemarin itu katanya Raja Salman itu katanya penanya pakai emas. Tahu mic. Nah, micnya pakai emas katanya. Ya wallah alam sih. Begitu mewahnya gitu maksudnya. Ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya banyak Pak kalau dari emas itu. Tidak menimbulkan penyakit, bahkan nyedot penyakit gitu maksudnya. Iya. Makanya emas jadi rebutan tuh. Ya. Pakai emas sehat. Iya, sehat justru orang. Gimana kagak sehat, orang bahagia banget. Emasnya banyak. Iya. Wanita yang pakai emas dengan yang tidak pakai emas itu lebih sehatan yang pakai emas. Iya. Apalagi haram itu lubsul harir wat takhattum kan begitu. Minaz zahab, memakai sutra dan cincin dari emas itu tidak boleh. Itu memang hadisnya takhattum, cincin. Ada yang menstrategi katanya pakainya giwang. Laki-laki pakai giwang buat apaan? Gitu. Kalau di rumah Ustaz, di rumah pakai emas sendirian di rumah gitu. Masalah kan gitu. Yang penting kan pakai gitu. Oh, di perempuan maksudnya? Laki. Ya enggak boleh. Ya enggak boleh. Iya. Saya juga tahu Pak Haji kalau pakai emas di rumah, tahu saya nggak boleh itu. Ya, nggak boleh itu, syariat memang syarat mutlak ya fil hadar au fis safar kan begitu, di dalam rumah ataupun di dalam perjalanan sama nggak boleh.
Untuk laki-laki tidak boleh. Maka istilahnya tukar cincin emas, ya tukar cincin di dalam pernikahan. Itu kalau bisa laki-lakinya jangan emas, udah biasa aja. Iya. Kalau buat ikat batu akik itu kan ada yang Iya sama, gitu maksudnya. Kan itu emas juga, takhattum itu emas. Ada harganya mahal itu. Berlebihan nanti hikmahnya apa? Nanti kita di sana tidak bisa pakai emas, gitu maksudnya di apa? Di alam di surga boro-boro masuk surga kan nantinya. Jadi orang yang pakai wadab dari emas nanti emasnya diganti dengan api neraka katanya. Wallahu alam. Nah itu ya. Jadi hikmahnya itu, maka tidak boleh. Walaupun memang khilafiyah tentang cincin tadi, kalau misalnya campuran bagaimana nih? Biasanya begitu campurannya. Emasnya, zat emasnya dengan zat yang lainnya itu apa namanya? Kalaupun campuran katanya ada makalah, kalau campuran maka yang lainnya harus lebih banyak daripada emasnya. Tapi menurut ulama lain justru mutlak, mau dicampur mau kagak yang nggak boleh gitu maksudnya untuk laki-laki, karena memang intinya yang memakai emas itu. Karena bila memakai emas itu kebanggaan diri. Pertanyaannya kalau selain emas kayak berlian itu kan lebih mahal daripada emas, gitu maksudnya. Ya berlian aja nggak tahu saya harganya berapa gitu. Ya pernah di televisi itu siapa tuh yang pengacara tuh yang Hotman Paris, iya. Itu yang cincinnya terus jamnya itu. Jamnya saja harganya 800 juta. Iya, Rolex. cincinnya 2 miliar. Cincinnya 2 miliar katanya. Ya. Ya untuk orang-orang tertentu yang mungkin nggak percaya bahwa nanti di akhirat akan dihisabkan begitu. Karena itu termasuk berlebih-lebihan kan gitu. Wala tubadzir tabzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jadi wa kana syaitanu lirabbih kafura. Kan begitu. Artinya bahwa itu bagi laki-laki termasuk berlebih-lebihan. Ya. Bagi wanita saja yang memakai perhiasan yang melebihi 1 nisab, ya tetap wajib dizakati. Artinya makruh kan dia dipakai gitu maksudnya. Gitu masih banyak banget. Ya makanya tadi kalau mau ada pendapat yang penting kan dipakai. Nah dipakainya giliran. Misalnya ini dipakai hari Senin, ini dipakai hari Selasa, gitu Pak Haji. Jadi beli 10 gram gitu gantian. Di rutin. Iya, kalau nggak dipakai berarti 1 hari. Nah, itu dihitung dosa. Wajib itu dizakati. Nah, itu. Tapi lupa, ya jangan lupa makanya dipakai rutin. Iya, kan capek jadinya begitu. Kalau kita melihat hukum. Ini dipakai setiap kondangan. Ketika kondangan dia lupa nggak pakai, maka dihitung tuh wajib zakat itu. Berarti termasuk barang simpenan. Iya, apalagi orang kampung itu, di kampung saya itu ada itu biasanya kalau hari raya itu sampai minjem itu. Kalau hari raya untuk gaya doang. Iya, untuk hari raya itu untuk gaya doang dia. Pulang kampung itu biasanya minjem emas. Atau iya sewa, ada itu. Imitasi enggak ada. Kalau imitasi mah enggak, orang bukan emas namanya juga imitasi. Ya kalau imitasi boleh nggak laki-laki? Ya boleh karena dia imitasi bukan emas, begitu. Iya. Cuma ya buat apa sih lah, gitu maksudnya ya, gitu. Ya untuk gaya-gaya doang, gitu maksudnya. Yang sepuhan emas gitu. Iya nggak apa-apa, boleh. Kayak cincin di sepuh emas gitu kan, itu nggak apa-apa. Ada qaul menyatakan bahwa emas putih sih boleh, katanya enggak, pokoknya mutlak judulnya emas ya tidak boleh gitu. Itu termasuk artinya hukum yang merata sebenarnya. Cuma kadang kita yang mengatur strategi kayak tadi untuk tukar cincin doang katanya begitu, setelah itu dicopot. Kalau bisa mah jangan gitu maksudnya.
Karena di situ mutlak laki-laki yang pakai emas maka dia akan diganti emasnya itu dengan api neraka sesaat atau kapanpun, kan berarti kan begitu. Artinya kalaupun cuma sekali ya tetap gitu maksudnya, walaupun sekali, karena berbicaranya makolahnya adalah ya kapanpun sifatnya kan begitu. Barang siapa yang memakai emas maka emas itu cincin emas, maka cincin itu nanti di akhirat akan diganti dengan api neraka, melingkar, lalu jarinya putus, dipakai lagi, putus lagi dan sebagainya begitu. Saking panasnya karena api neraka. Karena kadang kan orang tukar cincin itu kan pakai emas putih. Ya. Itu haram juga Pak, yang putih itu. Iya tadi sama. Karena kan bukan emas itu berarti apa namanya? Ya kalau bukan emas ya jelas boleh gitu aja udah. Kalau itu memang emas yang nggak boleh. Kalau bukan emas. Yang kuning, identik yang kuning, karena yang putih. Yang boleh itu yang emas putih kan. Ya emas bukan, pokoknya kan ada emas putih. Iya, emas putih. Iya, makanya kalau judulnya emas yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya mau emas putih, mau emas merah sama aja, gitu maksudnya. Nah lalu kemudian ya lebih baik jangan emas, ganti besi, kuningan atau apa kan begitu, kan enak. Iya, dulu kan ada duit cepetan tuh. Nah ya dibikin cincin. Nah iya itu. Iya. Itu memang. Guys, Pak, tukar cincin itu dalam agama itu. Jadi begini, kalau dalam khitbah itu kalau dulu itu khitbah itu di khitbah pagi, sorenya tuh nikah, gitu maksudnya. Lama-lama. Jadi ibaratnya tukar cincin itu persekot, DP gitu maksudnya. DP nih, saya udah dipantang nih, kamu jangan ini ya, jangan nerima yang lain gitu maksudnya. Tapi jaraknya tidak lama, maka dalam satu makalah itu jangan lama dari 3 hari. Kadang kita tukar cincinnya tahun ini, nanti setahun yang akan datang baru nikah. Sudah ngelakuin apa baik karena merasa udah halal, ini nggak boleh. Maka zaman dulu itu ya langsung nikah. Jadi khitbah itu ya nikah itu. Nggak usah tukar cincin. Iya. Jadi suatu hari itu begini, ya saya mendapatkannya itu ada seorang santri yang mau tuker cincin karena dia mungkin orang kaya gitu, yang dilamar juga mungkin orang kaya juga, dia santri gitu, saya ingat betul gitu, kakak kelas saya lah gitu. Nah itu ceritanya, saya diajak sama kiai itu untuk ngadiri kan gitu, mau tuker cincin, tadinya tuker cincin doang. Kata kiai nggak usah tukar cincin, langsung nikah aja, katanya begitu. Tapi kiai udah direncanakan ini gimana, udah langsung nikah katanya begitu. Kalau misalnya kamu nggak nikah sekarang, saya mau pergi, katanya begitu. Jadi nggak mau ngadiri gitu, kiainya ngancem begitu. Ya nikah jadinya begitu. Dadakan itu dia cari mas kawin mahar yang dadakan gitu maksudnya begitu. Artinya di situ kiai saya mendemonstrasikan, mengajarkan kepada santrinya bahwa sebenarnya khitbah itu ya nggak boleh lama-lama gitu maksudnya. Terus beliau kan setelah itu memberikan tausiah ceramah bahwa tukar cincin itu ada di dalam agama, tetapi gitu maksudnya ini dimasukkan dalam khitbah, ritual khitbah atau meminang, tapi jaraknya nggak boleh lama gitu maksudnya. Kalau di kita justru khidmahnya dilaksanakan dan terlalu lama. Kalau terlalu lama dilarang dalam agama kata kiai. Nah, gitu maksudnya. Artinya mudaratnya lebih besar Pak Haji daripada manfaatnya khidbah itu. Apabila dibiarkan itu anak kan jadi pemahamannya orang sudah suka sama suka. Dan gitu kan kita sudah nggak boleh sama yang lain, ibarat jual beli itu tidak boleh menerima pinangan dari orang lain, menerima pembeli dari orang lain selain daripada dirinya. Nah ini kan bahaya. Jadi nyari yang lain nggak boleh, sementara dia nggak dinikah-nikahi, nggak diakad-akad kan gitu, ini bahaya ini. Nah ini maka dari itu jangan terlalu lama gitu maksudnya. Ya khitbah jangan terlalu lama. Jadi kalaupun misalnya ini ya udah lamaran misalnya nih, lamaran saja, ibaratnya lamaran nanti sudah perjanjian pasti, misalnya kapan, sebulan 2 bulan gitu maksudnya.
Dan untuk ada kepastian. Jadi biasanya ya itu tadi, untuk menghindari segala sesuatu yang akan terjadi ketika lamaran dipastikan nikahnya kapan gitu. Biasanya kan begitu. Itu dipertegas gitu maksudnya. Begitu. Tapi tetap yang lebih baik ya katakan melamar pagi, sore nikah gitu maksudnya, atau 3 hari lah gitu maksudnya Pak Haji. Begitu. Bagusnya seperti itu. Tapi kemudian diperluas, kadang ada yang sebulan, kadang ada yang 3 bulan, kadang ada yang 1 tahun. Ya silakanlah. Tapi mungkin itu ya ulama-ulama fikih membebaskan hal itu. Artinya terbebas dari hukum itu, melepas. Artinya silakan, itu tanggung jawab masing-masing. Tapi secara hukum fikih ya jelas, jangan terlalu lama bahasanya. Begitu. Jangan terlalu lama. Ya boleh. Minggu gitu kan, kita cincin gitu, pakai, besok harinya lagi kita holiday keluar. Ya itu yang holidaynya itu nggak boleh karena belum halal. Itu seakan-akan holiday kayak artis holiday. Lebih baik siri kan menikah itu pada hakikatnya. Bedanya belum tercatat di belum tercatat di PPN, belum pengadilan belum tercatat di KUA gitu maksudnya. Itu lebih bagus seperti itu, sudah halal itu gitu maksudnya, begitu. Gitu. Tapi orang kadang menganggapnya rendah, siri rendah, jadi derajatnya lebih rendah daripada yang alaniyah, yang terang-terangan gitu maksudnya. Padahal itu menghalalkan gitu maksudnya. Kalau sudah akad, iya, bedanya belum tercatat doang gitu maksudnya. Artinya mungkin karena dadakan, ya itu juga contohnya ya kakak kelas saya itu ketika dinikahkan sama kiainya, langsung nikah, kamu kalau mau nikah saya tidak mau hadir kan gitu maksudnya. Begitu, saya mau pulang gitu. Dan dia menikah. Artinya menikah di atas nama kiai gitu maksudnya. Iya, ketika ngubungi penghulu ya penghulunya keberatan kalau misalnya sekarang katanya begitu. Udah nggak apa-apa, halal aja dulu gitu maksudnya. Baru besoknya dia didaftarin ke. Iya, itu luar biasa itu. Artinya itu memang menjaga segala sesuatu kemungkinan gitu maksudnya. Kemungkinan berbuat maksiatnya itu lebih besar mudaratnya daripada apa? Daripada manfaatnya. Dan manfaatnya tidak ada sama sekali. Manfaatnya coba apa? Kan tujuannya apa? Mengakadkan. Nah, ini berbicara zakat jadi ke nikah ini. Jadi jauh banget. Gara-gara emas ini. Iya. Wala tahsabannal ladzina yabkhuluna bihi atahumullahu min fadlih huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Ayat ini menerangkan bahwa jangan kalian menyangka, sungguh jangan kalian menyangka orang-orang yang bersifat bakhil terhadap segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada mereka dari karunia-Nya, dari karunia Allah, itu lebih baik bagi mereka. Akan tapi bal huwa syarrul lahum, kan tapi itu adalah buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumil qiyamah. Akan dikalungkan nanti pada hari kiamat itu sesuatu yang dibakhili atau bersikap pedit daripada yang diberikan oleh Allah. Ayat ini kemudian dikisahkan bahwa suatu hari ada orang nanti di akhirat itu pada hari kiamat itu apa? Dia dikalungkan dengan seekor ular yang sangat buas gitu, yang mematok kepalanya begitu. Dan itu ular itu karena dia menyimpan harta benda yang harusnya dizakati, yang harusnya disodakohkan. Kadang kita luar biasa. Kadang sama saudara saja itu kalau orang sikap pelit itu luar biasa. Sama saudara sendiri, saudara ya saudara, duit ya duit, katanya begitu. Nah ini kita jangan begitu, Pak. Sekali lagi jangan begitu, nggak boleh.
Artinya ajaran Islam mengajarkan kita harus memberikan kebaikan kepada orang yang terdekat, kan begitu. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskin. Yang kekurangan ya berikan, itu saudara itu lebih bagus gitu maksudnya. Di samping tidak hanya sedekah diberikan kepada kepada saudara kita itu, tapi lebih dari itu menyambung silaturahmi. Dan ini kadang kita meremehkan ini ajaran yang kayak begini nih. Kadang kita ngomongnya gampang banget, duit ya duit, saudara ya saudara, katanya begitu. Dan itu kakak beradik kadang terjadinya begitu. Saking pelitnya, kadang sama orang lain yang menguntungkan itu dia luar biasa baiknya, tapi sama saudara sendiri yang kadang makan aja kesulitan itu boro-boro ditolong. Artinya dalam hal ini kita harus cerdas di dalam memahami ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam. Harus cerdas itu bagaimana? Ya harus paham mana ini kebaikan, mana ini sesuatu yang justru lebih baik, kan begitu. Kadang kita memberikan sedekah yang sifatnya besar ke musola, ke masjid, disebut-sebut namanya, menjadi kebanggaan di diri. Tapi kadang orang tuanya sendiri, mertuanya sendiri, saudaranya sendiri, darah dagingnya sendiri, kadang disepelekan. Kadang tidak menjadi perhatian kita di dalam hidup, padahal justru yang akan menyelamatkan itu mereka, gitu maksudnya. Ya saya bukan mau mengajarkan jangan nyumbang musola, jangan nyumbang masjid, tidak. Cuma artinya hal-hal yang pokok ini kan gitu maksudnya. Ya timbang artinya ngasih masjid 1 juta, masa sih nggak bisa ngasih saudara misalnya 200.000, kan begitu ya. Kadang kan lucu kadang kita ngasih masjid bisa 2 juta 3 juta, tapi ngasih saudara 200.000 sekarang keberatan. Iya, bahasanya ini terlalu sering dia minta-minta, katanya. Ini nggak boleh, yang begitu nggak boleh. Justru itu kita masih bersyukur masih ada orang yang mau minta, masih ada orang yang mengingatkan kita, kan begitu. Jadi berpikirnya begitu. Jangan disuruh berpikir jadi malas dia ininya. Kalau urusan malas ya mungkin dalam hal lain, tapi kewajiban kita menyantuni mereka, berbuat baik itu kewajiban yang lain juga. Jangan disamakan. Bukan berarti imbasnya kita tadi ngomong misalnya ngasih sedekah ke orang, terus kerja coba yang bener gitu maksudnya. Ini nggak usah, kita nggak usah ngomong gitu yang kayak begitu. Termasuk ada seorang kiai yang punya pendapat begini, kita memerintah orang untuk sholat setelah sedekah nggak boleh. Urusan dia sholat dengan tidak sholat itu bukan urusan kita, bukan urusan sedekah kita. Misalnya kita ngasih sedekah nih ke orang, kamu sholat ya, yang rajin gitu maksudnya, Nih saya kasih nih, kamu mau nggak sholat? Kalau saya sholat saya kasih, justru itu akan menolak pahalanya. Awas nih, hati-hati nih. Kadang kita seakan-akan sambil dakwah katanya, justru bukan sambil dakwah, itu nggak bagus. Hal lain boleh kita ngomong, dipanggil misalnya, kamu sholat belum? Itu hal lain. Di waktu yang lain. Tapi pada saat ketika sedekah jangan menghancurkan, khawatir itu menyinggung. Dan itu termasuk la tubtilu shadaqatikum bil manni wal azab. Jadi terjemahan atau tafsir, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan tadi ngundat-ngundat, ngungkap-ngungkap sambil mencaci maki, bil manni wal adza, sambil menyakiti. Sedekah ya sedekah, tapi ngomong yang enak itu perlu, kan begitu. Qaulun ma'ruf khairum min shadaqati yatba'uha adza. Ucapan yang baik lebih baik daripada sedekah disertai dengan caci maki. Kalau kita sedekah ya sedekah, ngomong yang baik, dakwah ya dakwah, jangan dikait-kaitkan. Khawatir omongan yang tidak baik muncul ketika kita sedekah sehingga membatalkan pahala sedekah. Ya sama dengan sedekah, tapi nanti milih saya ya, kalau nggak milih nggak usah dikasih nih. Nah itu
Ya gimana? Lebih aman mana secara fikih kita menyimpan uang atau berupa emas gitu. Artinya kita nyimpan uang di berupa Oh, menyimpan emas. ya kata orang sih lebih aman menyimpan emas. Kata orang sih lebih aman menyimpan emas, Pak. Begitu. Tapi kalau menyimpan emas ya ingat apabila ini wajib dizakati begitu. Kalau nyimpan uang kan dalam misalnya kalau kayak Pak Haji ini kan duitnya miliaran Pak. Ya. Terus Amin Pak Haji. iya amin Pak Haji. Karena dia lagi berselisih Pak. Oh ya. Jadi kan itu kan dia nyimpan uang bank. Itu kan udah pajak berarti. Oh ya. Hajinya kan udah kena pajak. Kalau kita Pak gedean ini ya potongannya pajaknya 15.000 apa nah pajaknya dapat bunganya 800 perak. Iya. Terus Jadi gimana kalau masih tetap ini zakat juga Pak? ya kan sudah dibahas bahwa zakat dengan pajak itu ada dua qaul kan begitu. Apabila kita diniati pajak itu diniati zakat itu boleh, itu maksudnya. Tinggal kurangnya berapa. Misalnya zakat itu kan 2,5%. Zakatnya berapa nih? Pajaknya berapa nih dalam 1 tahun? Misalnya pajaknya ternyata misalnya dari yang 83 gram emas ya, itu 2,5%. Misalnya berapa tuh? Sekitar 1.700.000 kalau emasnya 1 juta ya. Nah itu 1.700.000. Kalau pajaknya setahun berapa nih gitu maksudnya. Oh pajaknya misalnya cuma 500.000 1 tahun. Berarti 1.700.000 dikurangi 500, tinggal kita mengeluarkan 1.200.000 dalam 1 tahun. Gitu kira-kira begitu. Jadi ada qaul yang menyatakan pajak diniati zakat, gitu maksudnya. Begitu. Boleh nggak? Boleh, gitu maksudnya. Ada ulama yang lebih hati-hati lagi, ya zakat zakat, pajak juga Pak. Pajak dikeluarkan karena pajak itu kita patuh terhadap negara, gitu maksudnya. Kalau zakat kita patuh terhadap syariat Islam. Gitu kira-kira. Jadi kita ada beberapa qaul ini, gitu maksudnya. Nah yang nggak boleh itu nggak mau zakat, nggak mau juga pajak kan gitu. Kalau nggak mau pajak berarti kita tidak aman kehidupannya karena kita berada di lingkungan negara kan gitu. Tidak zakat juga tidak aman nanti di akhirat karena kita masuk dalam wilayah keislaman kan gitu maksudnya menganut ajaran Islam. Dan kita harus ikhlas dalam hal ini gitu maksudnya. Islam kafah itu harus ikhlas melaksanakan ajaran Islam. Islam harus kafah karena ini harus kafah harus sesuai dengan Islam. Bukan itu saja, tetapi kita menjalani itu semua secara tulus ikhlas. Kadang kita menjalani keislaman setengah yang enaknya saja gitu maksudnya. Yang enaknya saja. Nah, tadi pertanyaan lebih baik mana menyimpan mengumpulin emas atau uang di bank? Ya kalau kata orang lebih baik ngumpulin emas karena emas itu harganya terus naik gitu maksudnya. Tapi ya diingatkan, saya katakan tadi di awal diingatkan ini wajib dizakati apabila cuma menyimpan gitu maksudnya. Cuma menyimpan wajib dizakati. Apabila tidak tidak disimpan pakai perhiasan ya tidak terkena zakat kecuali ada daripada 83 gram atau satu nisab. Ya gimana Pak Haji? Kalau misalnya kita sudah dapat bonus dan akhir kita belikan emas antum di bank terus kita kumpulin begitu sudah banyak kita ambil buat zakat haji itu bagaimana akan dikeluarkan juga 2,5% Diniatkan untuk haji gitu. haji ya. Kalau misalnya langsung daftar nggak bisa. Ya kita kan
punya pikirannya lain Ustaz gitu. Kita belikan emas atau di bank gitu kan. Iya. Harusnya kan gitu. Ya memang untuk emas yang tidak dipakai yang wajib dizakat itu memang ada dua qaul juga. Qaul pertama memang harus mencapai 1 nisab, qaul yang kedua ya tidak harus mencapai 1 nisab, tapi karena memang tidak dipakainya itu ilatnya. Nah itu kalau misalnya nggak dipakai ya berarti qaul yang kedua, yang pertama tadi menyatakan apabila belum mencapai 1 nisab ya tidak usah dizakati gitu maksudnya. Nah, apabila mencapai 1 nisab ya wajib dizakati. Lalu kemudian diniatkan untuk mengumpulkan emas, diniatkan untuk berangkat haji. Ya kira-kira berangkat haji kan berapa juta gitu maksudnya. Iya, berapa juta gitu kira-kira gitu maksudnya. Apabila kan tidak mencapai 1 nisab itu, kalau misalnya berangkat cuma 34 juta kan 35 gitu maksudnya paling belum mencapai Pak Haji. Ya misalnya 45. Ya belum mencapai lah. Misalnya ada bonus kan tiap tahun nggak ada bonus di perusahaan tuh. Kadang dapat 35, kadang 30 apa 40 iya. Iya. Alhamdulillah. Tapi begitu tuh masih ngiri be sama guru. Kadang guru enak banget guru katanya. Lah enak banget be guru. Apaan gimana? Pak Ridwan mau ngomong. Belum nyampe insomnia, belum nyampe. Jadi begitu. Jadi walhasil kita harus bersyukur ya. Bersyukur intinya sih. Wujud syukurnya melaksanakan syariat Islam, harus zakat ya zakat. Kan gitu maksudnya. Itu wujud syukur termasuk. Karena apabila kita tidak mau mengeluarkan zakat ya tadi, alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna bihi yaumal qiyamah. Nanti akan dikalungkan pada hari kiamat harta benda yang kita simpan tadi, yang harusnya dizakati tidak dizakati, harusnya disedekahkan tidak disedekahkan, itu diganti dengan ular yang berbisa yang terus mematok kepala orang yang tadi yang menyimpannya. Jadi bukan jadi bagus gitu maksudnya, bukan jadi baik. Kadang kita ada ayat Al-Quran seperti ini, pernyataan hadis seperti ini yang mengancam, kadang mengancam kita gitu maksudnya. Kita percaya pada saat membaca, pada saat yang lain ya kita meninggalkannya. Nah itu sayang kalau dikeluarkan nih gitu maksudnya. 1.700.000 bisa DP buat motor ini katanya gitu. Kan gitu. Apalagi kadang kekayaannya lebih dari 100 juta, dihitung aja 2,5%. Nah itu ya. Dan saya sudah mengingatkan gimana? Ini kan kalau bayar saya yang dari pabrik kan ada PPh 21 Ya. Pajak. Kalau kita niatkan bayar zakat boleh nggak? Diniati bayar zakat. Langsung di situ. Iya bisa tiap bulan gitu maksudnya. Iya nggak apa-apa, tinggal dihitung aja. Jadi ada zakat itu boleh dikeluarkan per bulan atau kapan saja, boleh dikeluarkan per tahun. Kalau syarat sahnya sih kan diantaranya kan ada hauliyah, ada temu tahun, maksudnya setahun sekali. Cuma ada ulama yang menyatakan boleh kita mengeluarkan per bulan, tapi nanti setelah setahun itu diakumulasi kembali kekayaan kita. Keuntungannya berapa ini? Gitu maksudnya. Bisa kita dikeluarkan tadi per bulan sekian gitu misalnya ya. Dihitung 12 bulan berarti dikali 200. Berarti berapa tuh? 1.400.000 kan? 1.400.000 tuh. Ternyata mengeluarkannya harus 1.700.000 tadi misalnya. Berarti kurang 300. Kurang berapa? Ya, kurang 300. Jadi dia mengeluarkan lagi 300. Jadi enak, ringan. Tapi ternyata kekayaannya lebih nih, gitu maksudnya. Lebih dari 83 gram emas misalnya begitu. Ya tinggal dihitung kurangnya berapa. Tapi yakinlah bahwa orang yang berzakat itu akan bertambah. Karena az-zakat secara bahasa itu an-numu, yaitu berkembang, mengembangkan harta benda kita.
Jadi jangan takut. Jadi istilahnya PPh 21 itu boleh nggak diniati untuk zakat? Boleh, tinggal nanti dihitung. Gitu maksudnya. Kurangnya berapa? Kan tadi ada ulama yang menyatakan zakat pajak diniati zakat. Ada yang menyatakan boleh berarti kan begitu. Dikeluarkan pajaknya, diniati kita mengeluarkan zakat. Gitu maksudnya. Diniati mengeluarkan zakat. Lalu setelah itu setahun kita hitung, gitu maksudnya. Setelah setahun itu kita hitung kekayaannya. Apabila kekayaannya misalnya lebih dari PPh misalnya, berarti tinggal dihitung kurangnya berapa. Sudah dikeluarkan sekian juta, mengeluarkan lagi kurangannya justru lebih ringan. Tapi kalau PPh itu Pak, kalau saya hitung-hitung lebih gede daripada zakat zakatnya. Iya, lebih gede. Zakat kan 2,5%. Ya. PPh itu sampai antara 10 sampai 15%. Iya. Gitu. Jadi nggak perlu nambah lagi. Ya udah. Ya udah kan saya katakan tadi, apabila memang tidak perlu nambah ya sudah kan gitu. Makanya ini istilahnya ulama yang agak yang tidak, maksudnya yang bukan tidak tegas sih bahasanya ya. Jadi yang melihat kondisi dan situasi. Karena orang kan merasa jadi tidak nyaman hidupnya, ini saya zakat belum. Sementara pajak setiap bulan dipotong. Misalnya gitu maksudnya. Begitu. Ini bagaimana? Ya apalagi itu tadi berbicara masalah pajak ya. Kita ngawas UN itu dapat honor kan? Ya paling gede-gede sekitar 700 ya. Itu udah potong pajak. Padahal di mana kita 500 berapa gitu maksudnya. Bahkan itu apabila golongan 4 sih udah tinggi banget itu, 15%. 15%. Iya, sedangkan zakat juga 6%. Iya. Nah, itu makanya apabila dalam hal ini sekali lagi hitung-hitungannya tadi, apabila memang masih kurang ya kita nambahin kurangannya. Apabila ini lebih bagaimana? Dicabut lagi. Yang enggak usah. Diniati kita untuk sedekah saja. Kan gitu maksudnya. Jadi kita sebenarnya sudah sedekah luar biasa. Maka ikhlaskan, gitu maksudnya. Ikhlaskan kan lebih enak. Tapi kan itu nanti distribusinya dia tidak tepat sasaran, misalnya kepada fakir miskin, kepada yang 8 golongan itu, gitu. Saya berbicaranya begini nih kalau melihat tafsir yang ini. Kita niatkan ini zakat, lalu apakah tepat sasaran? Insya Allah tepat. Karena kita mayoritas gitu maksudnya. Mayoritas fakir miskin itu orang-orang Islam. Gitu maksudnya. Dan udah kita nggak usah berpikir misalnya ini nanti negara kan membangun gereja, membangun apa. Justru sebaliknya Pak. Di kita itu kebanyakan membantu umat Islam daripada membantu kelompok lain itu kadang dia nyari sendiri tuh. Gitu maksudnya. Kadang ada bantuan dari luar negeri dia. Begitu maksudnya. Begitu. Cuma kita sendiri yang kadang tidak sadar zakat, tidak juga sadar pajak. Gitu maksudnya masalahnya. Maka kebanyakan kita tidak mendapatkan jatah, gitu maksudnya. Nah, ini persoalannya. Ya, jadi artinya kita niatkan karena kita mayoritas umat Islam, kita sudah mayoritas. Saya yakin gitu maksudnya. Yakin dan percaya bahwa umat Islam yang menikmati. Ya, umat Islam yang menikmati. Tapi kan misalnya itu bantuannya untuk ini, untuk itu. Ya silakan hitung-hitungan. Saya yakin lebih banyak umat Islam. Kalau misalnya boleh nggak sih yang lain nerima zakat? Orang mu'allafah, kan gitu. Mu'allafah itu ada 2 tafsir. Orang mu'allaf itu ada 2 tafsir. Tafsir pertama orang yang baru masuk Islam. Tafsir yang kedua orang yang diharapkan untuk masuk Islam. Berarti kan masih non muslim. Itu tafsir mu'allaf itu. Jadi ada yang menyatakan, ulama yang menyatakan orang yang baru masuk Islam sehingga harus dikasih kekuatan, harus dibela, harus disupport ekonominya, gitu maksudnya. Yang keduanya adalah orang yang diharapkan untuk masuk Islam supaya apa? Menjadi kekuatan dia, gitu maksudnya, kekuatan
Islam. Itu kira-kira begitu ya. Jadi istilahnya jangan punya anggapan bahwa ini yang menikmati umat lain. Jangan. Kita sudah mayoriti umat Islam. Yakinlah yang menikmati juga umat Islam. Mau bikin jalan, mau bikin apa, itu yakin kebanyakan itu mobil-mobilnya orang Islam. Kan begitu maksudnya. Gitu. Udah begitu aja, Ji. Gitu. Cukup ya? Ya, cukup. Demikian. Ya udah lebih banyak itu. Tadinya mau bentar banget. Nggak apa-apa. Yang penting kan kita jangan tidur ya, nggak boleh tuh tidur habis subuh gitu. Tapi nggak kalau ngantuk sih, kalau ngantuk mah boleh sambil ngaji. Demikian beberapa hal yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bi taqwallah wal afu minkum wa ufawwidu amri ilallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.